Ini kalau mau lebih awet, teman-teman bisa buat yang banyak, atau untuk ide usaha buat yang banyak. Ini daya simpannya nih bisa sebulan sampai 2 bulan di dalam botol atau dalam toples yang bersih. Jangan dimasukkan di kulkas ya, ini harus dimasukkan di kulkas, tapi tidak di freezernya. Boleh di pintu kulkas aja atau terserah teman-teman ya. Jumpa lagi di Nora Kitchen. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya baik, sehat, bahagia, dan ada dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya mau buat satu resep sederhana dan pasti selalu ditunggu-tunggu dicari semua orang di rumah ya, yaitu sambal. Nah, saya mau buat sambal botol. Ya, kita biasanya beli saus sambal, tapi saya mau buat saus sambal ala rumahan, bisa awet dan tahan lama ya. Nah, bagaimana caranya dan apa saja resepnya? Kita langsung aja ya. Yang pertama yang kita butuhkan, ini saya pakai cabai merah keriting yang baik, pilih yang baik ya, yang segar. Ini cabai merah keritingnya. Ini sudah dibersihkan dan dicuci bersih. Ini 500 gram ya, atau setengah kilo cabai merah keriting. Ini bawang putih sekitar 1 genggam ya. Ini 1 genggam saya pakai bawang putihnya. Ini sekitar 1 ons. 1 ons ya, 10 gram. Dan gula, nanti gula kita akan pakai beberapa sendok sesuai keinginan kita, mau lebih manis. Kita akan pakai gula, cuka, garam, terus maizena. Maizena ini nanti akan tentatif ya, bisa dipakai bisa tidak, karena nanti kita akan lihat kekentalannya ya. Ada yang kalau memang sudah cukup kental, kita tidak akan gunakan maizena, tapi kalau mau lebih kental lagi kita akan pakai. Dan air ini 500, ini air 500 sampai 800 ml ya. Nah, dan semua bahan ini nanti saya akan rebus. Oke, kita langsung ke cara pembuatannya. Saya masukkan cabenya dulu, apinya kita matikan dulu. Saya masukkan cabai. Lalu kita masukkan air. Air saya ini kayaknya kurang, masih ini 500 ya. Saya akan pakai mungkin sampai 800. Ya, saya tambah lagi 300 ml. Ini 300 ya. Jadi saya pakai 800. Lalu kita masukkan bawangnya. Lalu kita nyalakan kompornya ya. Cara membuat, kita mau merebus. Ini cabenya kita akan rebus sampai benar-benar layu ya, sampai matang. Kenapa? Tujuan merebus ini adalah yang pertama, kita mau supaya lebih mudah ketika kita memblender. Kedua adalah rasa. Yang ketiga adalah membunuh bakteri-bakteri yang ada di cabai, sehingga saus sambal yang kita hasilkan lebih awet. Tips yang kedua, kita gunakan bawang putih karena bawang putih ini antibakteri dan juga sebagai penyedap rasa. Kalau menggunakan bawang putih akan lebih awet ya. Kita rebus. Ini sudah mendidih, kita balik ya, jangan lupa dibolak-balik supaya semuanya matangnya merata. Tujuan perebusan yang kedua untuk mengurangi rasa langu ya, bau langu pada cabai itu. Dengan direbus kita mengurangi. Nah, kita rebus sampai benar-benar matang dan airnya berkurang ya, airnya sampai menyusut. Kita tutup. Setelah airnya menyusut seperti ini, nih
Dari 800 cc yang kita pakai, 800 mili yang kita pakai, tinggal sekitar 100 sampai 200 mili kita matikan. Lalu kita dinginkan. Nah, ini kita dinginkan dulu, baru kita akan haluskan ya. Setelah dingin, kita akan menghaluskannya. Saya menggunakan blender ya. Kita masukkan dulu ke blender. Semuanya ya. Kita akan memblender. Tadi saya tuangkan dengan sisa air rebusan ya. Kenapa? Karena di air rebusan itu ada mengandung air bawang juga yang berguna sebagai antibakteri. Jadi air bawang itu nanti akan berguna untuk memperhambat proses pembusukan ya. Oke, kita blender. Nanti kalau misalnya dalam proses blender kita merasa terlalu kental dan kurang air, kita boleh menambahkan air. Oke, kita tutup. Kita mau blender ya, haluskan. Setelah benar-benar halus, kita mau merebusnya ya. Kita mau merebusnya. Ini salah satu tips dalam merebusnya, kita harus menggunakan, kalau bisa ya tipsnya ya, kita menggunakan wajan yang anti lengket ya. Kenapa? Karena dengan wajan anti lengket mengurangi gosong-gosong. Ini ya terlalu kental, saya akan tambahkan air. Ini apinya yang sedang saja, nggak usah besar. Nah ini saya tambahkan air. Ini teman-teman, air ini satu karena tadi terlalu kental ya. Yang kedua, air ini teman-teman bisa tambahin kalau teman-teman rasa terlalu kental ya. Teman-teman tambahkan saja air. Ini kan akan mempengaruhi hasil. Berapa banyak air yang teman-teman tambahkan itu akan mempengaruhi hasil berapa banyak sausnya ya. Kalau misalnya teman-teman mau buat pasta cabai, nggak usah tambahkan air, kita hanya masak sampai dia hilang seluruh kadarnya. Karena kita mau buat saus cabai, berarti kita akan tambahkan air ya. Saya mau tambahkan sedikit lagi ya airnya ya. Jadi total air yang saya tambahkan ini 150 ml ya. Nah, kalau sudah mulai kental begini, biasanya bisa tidak menggunakan tadi tepung maizena. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa maizena itu tentatif ya. Apinya kita mulai kecilin. Tadi kan sedang, ini lebih kecil lagi ya. Kenapa? Supaya kita mau masukkan bumbu-bumbunya dulu ya. Ini saya tanpa MSG ya, non MSG sama sekali. Kita mau kasih garam. Saya kasih garam 2 sendok teh. Ini 1, 2. Kita aduk-aduk dulu. Terus kita mau kasih gula. Ini kita mau buat sausnya agak pedas-pedas manis ya, pedas manis kayak saus botolan yang dijual. Jadi ini juga bisa untuk ide usaha teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau buat usaha sambal botolan, ini gula dan garam di sini sebagai penyedap rasa juga sebagai pengawet ya, pengawet alami. Nah, kita mau kasih dulu 1. Ini pakai 3 sendok full ya. 2, 3. Terus saya mau kasih cuka ya. Saya pakai cuka makan ya, teman-teman. Cuka masak biasa yang kita aduk-aduk dulu. Kalau sudah masukin gula, dia akan lebih cepat gosong. Makanya sebaiknya tipsnya adalah apinya bila perlu kecil, dengan api kecil ya. Jadi kita biarkan gula ini larut dan saya kasih cuka. Ini saya kasih 1 sendok dulu. Cukanya kita mau nanti kalau kita coba kurang asam, baru kita tambahkan. Cuka ini juga berfungsi sebagai pengawet ya. Jadi benar-benar ini pengawetnya semua alami ya. Jadi hanya saya gunakan gula, garam, tidak menggunakan MSG sama sekali ya. Ini bagus kalau untuk anak-anak, kalau yang hobi makan sambal untuk keluarga ya. Jadi tidak perlu ada pewarnanya, pengawetnya nggak ada sama sekali ya. Ini hanya garam dan gula juga cuka. Nah,
kita mau koreksi rasa dulu ya. Masih kurang apa ya? Ini saya tambahin gula. Tadi baru 3 sendok kan? 4, 5, 6. Ini gulanya sudah 6 sendok. Cukanya kurang berasa, jadi saya mau tambahin 1 sendok lagi. Kita masak sampai benar-benar kental. Airnya minimal 30% ya, kandungan airnya ya, supaya lebih awet lagi kandungan. Kalau apinya kecil dia nggak gosong ya. Kalau teman-teman menggunakan panci biasa atau bukan panci anti lengket, teman-teman boleh sering-sering mengaduknya, mengaduk terus ya, biar nggak di bawahnya nggak gosong. Coba kita koreksi. Ya, ini untuk tingkat keasamannya udah oke. Tapi ini pedes banget. Ini tidak pakai cabai rawit, tapi pedasnya lebih pedas daripada yang dijual-jual ya, karena saya tidak menggunakan tomat dan juga cabai rawit ya. Ini masih kurang manis. Nah, asamnya udah berasa, berarti kita tambahin gula ya, kurang manis. Jadi 8 sendok ya. Ini kadar airnya masih banyak. Saya tambahin pengental ya, pakai maizena. Tadi 1 sendok makan yang saya cairkan dengan 2 sendok makan air. Diaduk ya, biar maizenanya tidak menggumpal. Ini panas banget semuanya ya. Oke, diaduk terus, diaduk. Sambil diaduk kita lihat dengan kekentalan yang kita mau ya. Ini hemat banget loh teman-teman. Kalau misalnya harga cabai lagi murah, ini kalau mau lebih awet, teman-teman bisa buat yang banyak, atau untuk ide usaha buat yang banyak. Ini daya simpannya nih bisa sebulan sampai 2 bulan di dalam botol atau dalam toples yang bersih yang dimasukkan di kulkas ya. Ini harus dimasukkan di kulkas, tapi tidak di freezernya. Boleh di pintu kulkas aja atau terserah teman-teman ya. Yang penting tidak di yang dinginnya, di freezernya. Kalau mau yang awet bisa bertahun-tahun ya, bisa dikemas kecil-kecil terus dimasukkan di freezer. Saya rasa cukup ya, udah sangat kental. Udah kentalannya udah oke. Kita matikan. Nah, kita biarkan dulu sampai asap-asapnya hilang, atau bila perlu sampai dingin, baru kita saring ya. Setelah dingin, kita mau saring ya. Ini sudah dingin. Setelah disaring, hasilnya seperti ini ya. Dari setengah kilogram cabai kita bisa dapat sekitar 500 ml ya, 500 ml. Tapi ini saya mau masukin hasilnya seperti ini, ampasnya ya. Ampasnya ini jangan dibuang ya, kita bisa masak di variasi makanan yang lain, mungkin buat
terong balado bisa tambahkan ini. Ya, ini untuk ampasnya ada bijinya dan kulitnya. Ini saus cabai kita, saus sambal kita, ini saus cabai ya. Nah, ini rasanya pedas. Nah, kental dan tidak ada pengawet dan pewarna ya, tanpa pengawet dan pewarna sama sekali. Udah kental. Nah, dan ini bisa bertahan selama 1-2 bulan kalau dimasukkan ke kulkas untuk penyimpanan ya. Toplesnya harus dipastikan sudah bersih, dicuci bersih, dikeringkan. Tidak ada air sama sekali ya, dikeringkan. Yang kedua, upayakan supaya tutup toples benar-benar tutup yang kedap udara ya. Nah, cari toples yang kedap udara. Kalau tidak, ya botol saus itu sudah dikemas kedap ya. Harus benar-benar kering. Nah, kita mau masukkan ke dalam toples. Ini toples saya 1200 ml ya. Toples untuk 1200 ml. Jadi ini 1000 ml ya hasilnya nih. Kira-kira 1000 ml. Ketika mengambil, karena ini di toples bukan botol, harus menggunakan sendok bersih ya. Jangan sampai sendok bekas campur ke sayur masukin ke sini, maka nanti ada jamurnya, rusak ya. Ini dia saus cabai rumahan kita, saus cabai botolan kita, dijamin rasanya enak, sehat, dan no MSG atau pengawet. Nah, silakan dicoba di rumah ya teman-teman. Saya mau ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan share sebanyak mungkin ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasinya, tombol loncengnya, supaya teman-teman dapat notifikasi resep-resep terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa di resep-resep berikutnya. Dan tetap sehat, tetap semangat. Bye-bye.